Salam properti, saya Rizka Martina, CEO and founder Hekalen. Saat ini saya kembali di sini untuk berbagi mengenai dunia bisnis developer properti, kepemimpinan ataupun motivasi. Dan saat ini saya menjawab pertanyaan yang juga sudah ditampilkan di sebelum saya memulai video ini. Ditanyakan oleh Pak Yayan Junior, Bu Rizka, saya membeli kafling, beberapa kafling kepada developer masih saudara di Surabaya. Jadi surat HGB-nya masih atas nama perusahaannya. Karena kalau saya balik nama, pasti rugi kalau akan saya bangun dan jual kembali katanya. Jadi rencana masing-masing saya bangun 2 lantai. Pertanyaan saya, karena saya ada di Jakarta, bagaimana saya menghandle proyek yang jauh? Serta ketika ada yang mengambil pakai bank, pasti bank kirim uangnya ke developer itu. Apakah aman? Atau apa ada trik agar kita tetap aman dalam transaksinya agar uang kita tidak dipakai oleh developernya? Baiklah Pak Yayan ataupun Bapak Ibu yang mendengarkan ataupun sedang melihat vlog ini, saya akan menjawab ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Yang pertama kita disampaikan tadi, membeli kafling, berarti masih tanah yang mau dibangun rumah, HGB-nya masih atas nama developer. Kita sampaikan saja misalnya developernya PT ABC. Jadi sambil saya catat, pertama, HGB masih atas nama PT ABC. Lalu lokasi di Surabaya, sementara Bapak atau Ibu lokasinya di luar kota atau kita sampaikan di Jakarta. Pertanyaannya satu, bagaimana menghandle-nya? Kedua, kalau ada yang ambil pakai bank atau akad KPR perbankan, pasti uangnya dikirim ke developer. Bagaimana itu supaya aman, uangnya bisa di kita, kira-kira begitu ya pertanyaannya ya, supaya transaksi tetap aman. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu, kalau dia proyek ini jarak jauh, apalagi antar provinsi seperti yang ditanyakan dan disampaikan oleh Pak Yayan Junior, apakah proyek saya juga ada luar kota, antar provinsi? Ada. Dan saya adalah tipe orang yang kalau dibilang jarang lalu lalang, santuy banget di rumah, di kantor, atau sendiri dengan keluarga jarang jalan-jalan, saya jarang turun ke proyek. Kalau misalnya turun, kalau ada masalah yang memang saya harus turun saja baru saya turun. Jadi bagaimana saya mengendalikannya padahal saya saja jarang turun? Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita pahami satu hal, bisnis developer properti adalah bisnis yang paling nyaman dan paling, kalau saya bilang paling santai dalam menjaga produk dan menjaga duit. Saya ulangi, menjaga produk, menjaga duit. Kenapa? Produk kita apa? Tanah. Kita developer properti bukan jual bangunan. Bangunan itu oke, tapi rata-rata Bapak Ibu bisa lihat semakin dia raksasa, semakin besar, makin ribuan unit dia serahkan kontraktor. Jadi bagiannya adalah mencari kontraktor yang bisa dipercaya. Saya nanti akan buat satu vlog. Bahayanya kontraktor kalau salah ambil, walaupun itu kontraktor turnkey. Nah, kedua, tadi produk, menjaga tanah sangat santai, aman. Kenapa? Nggak ada yang bisa mencuri tanah secara fisik. Kalau tadi mungkin Bapak Ibu bisnisnya apa tuh? Jual emas atau jual baju, jual makanan, itu bisa paham ya Bapak Ibu, bisa ditel-tel lah tipis-tipis, lama-lama hilang, atau jual skincare gitu. Saya tidak sedang membandingkan, hanya saja kenapa saya bilang aman, karena kalau produk-produk lain seperti tadi saya sampaikan, kita betul-betul kadang harus pasang CCTV atau cek stok produk semua itu. Nah, kedua, aman secara uang. Kenapa? Karena pembayaran rata-rata hampir 99% pembayaran untuk membeli properti itu adalah dengan cara transfer. Apakah ada yang caranya setor tunai? Ada juga, tapi uangnya kan tetap masuk ke bank. Jadi kalau ditanya, bagaimana keamanannya? Secara produk menjaga produk, secara uang menjaga uang, sangat aman. Berarti sangat aman nih. Yang harus kita perhatikan adalah mengendalikan keamanannya. Nah, sekarang tadi disampaikan, ada Bapak Ibu yang bertanya, saya beli kafling di sana, masih atas nama PT ABC, terus saya beli. Nah, begini. Jadi katanya kan, keamanan pertama adalah satu keamanan legalitas. Jadi di proyek itu tahapannya itu kan pembebasan lahan, di dalamnya ada legalitas, perizinan, pembangunan, penjualan, baru serah terima, tutup buku. Nah, di dalam legalitas yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena sertifikat ini masih atas nama PT, kita bilang saja ABC, kan begitu.
Untuk keamanan legalitas, Bapak Ibu, caranya itu gampang. Tinggal Bapak Ibu cari notaris, notaris juga PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Ada juga kan notaris bukan PPAT. Nah, waktu Bapak Ibu beli, misalnya dia itu ada, kita sampaikan Bapak yang bertanya ini beli 10. Nah, 10 pecahan sertifikat itu, misalnya A11, A12, A13, itu kan dipegang. Percayakan ke notaris itu, buat akta kuasa jual mutlak. Saya ulangi, buat akta kuasa jual mutlak. Bahwa ya jujur disampaikan di akta itu ini sudah diperjualbelikan oleh PT ABC kepada misalnya kepada Pak Yayan, setelah perjualbelikan sehingga PT ABC tidak bisa lagi menandatangani pelepasan hak atau akta jual beli atau jual beli atau sejenisnya bentuk apapun, baik akta notarial di bawah tangan atau apapun, kecuali hanya oleh Pak, misalnya atas nama Pak Yayan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dan dikhususkan hanya untuk yang tadi 10 unit, A11, A12, A13. Nah, selebihnya itu silakan. Silakan tetap developer yang lama yang mengurusinya. Mungkin selebihnya masih milik dia. Jadi untuk keamanan legalitas, ketika misalnya nih, ketika ada nih yang mau beli, notaris akan hubungi, oh sorry ya, PT ABC bukan yang tanda tangan, karena sudah diakta kuasakan kepada Pak Yayan. Dihubungi notaris lah Pak Yayan, kan Pak Yayan sudah datang, sudah buat akta kuasa dulu waktu sebelum kembali ke Jakarta lah misal begitu. Waktu di Surabaya ketemu nih PPAT yang di Surabaya. Maka PPAT akan hubungin, Pak Yayan, ini nih ada yang mau tanda tangan. Ya sudah, kita tinggal sampaikan kapan ditransfer. Kan begitu. Kapan dibayar? Misalnya bayar dulu 30%, 70%-nya pada waktu PPJB. Bisa seperti itu. Atau lunas dulu baru PPJB. Itu tergantung kesepakatan. Nah, jadi setelah itu sehingga aman sebelum peralihan pelepasan hak. Sehingga pada waktu ada yang membeli lepas haknya, Bapak Ibu yang di Jakarta tahu ada tanah saya di Surabaya mau dilepaskan haknya akan menjadi milik orang. Nah, tapi Bu, gimana kalau saya tidak sempat? Nah, jadi dibuat juga di situ, di dalam akta itu, akta kuasa jual mutlak, bahwa apabila Pak Yayan tidak sempat, maka diberikan kuasa kepada, buat namanya. Misalnya Pak Yayan kuasakan lagi kepada Ibu Nuri misalnya. Nah, Ibu Nuri pun dihubungi, mungkin Ibu Nuri di Surabaya, maka Ibu Nuri yang menandatangani. Jadi di situ tapi dikonfirmasi dulu oleh notaris sehingga Bapak Ibu yang lokasinya di Jakarta, tanahnya Surabaya tetap aman. Tidak ada yang bisa mengambil tanah itu secara legalitas. Kalau secara fisik tadi sudah saya sampaikan, tidak ada yang bisa curi. Bagaimana secara legalitas? Lalu selanjutnya mengenai uang, tadi kan keamanan legalitas, kedua keamanan uang. Katanya kan tadi kalau dia Bu beli pakai bank, uangnya kan dikirim ke developer itu, apakah aman? Atau apa ada triknya? Kalau uangnya dipakai ke developernya, developernya yang kendalikan, iya pasti nggak aman. Dibawa kabur bisa, kan itu potensi resikonya. Makanya saya pun pernah mengambil yang seperti ini. Makanya saya tahu akta kuasa itu waktu itu karena saya proyek ya, akta kuasanya itu ada 9 atau 10 akta kuasa itu, akta kuasa membangun, menjual, pencairan semuanya itu. Nah, jadi Bapak Ibu, di akta kuasa tadi itu tidak ada kaitannya dengan uang, hanya untuk pelepasan hak. Kalau kaitannya dengan uang, yang jual belinya nanti akan menggunakan perbankan, maka PT ABC tadi menyurati kepada bank tersebut. Misalnya dia bekerja sama KPR dengan 3 bank, 4 bank, atau 5 bank. Disurati. Di surat itu diketahui oleh Pak Yayan, kan sebagai pembeli misalnya gitu, sebagai pembeli buka kurung tutup kurung. Nah, di dalam surat ke bank-bank itu dituliskan begini. Apabila unit nomor terlampir, misalnya 10 unit tadi dilampirkan A11, A12, A13, terjadi akad KPR, maka pencairan seluruhnya hanya ditransfer ke rekening bank ABC, nomor rekening ini atas nama ini, yaitu atas nama siapa? Atas nama Bapak Ibu sendiri yang sudah akta kuasa jual tadi, yang sudah membeli tanah kafling tadi. Jadi bank waktu akad KPR itu masuk ke sistem. Oh, ternyata setiap ini ada akad, pencairannya ke sini nih. Nah, apakah di sini ada potensi-potensi lagi, Bapak Ibu? Ada. Bisa saja tiba-tiba itu PT ABC merubah suratnya, membatalkan.
pencairan ditransfer ke rekening ABC, maka di surat yang pertama, kan dikhawatirkan ada surat kedua, ketiga nih. Di surat yang pertama harus ditambahkan satu hal, dicantumkan bahwa apabila terjadi perubahan rekening, wajib pihak bank mengkonfirmasi, menanyakan terlebih dahulu kepada, buat nama Bapak Ibu tadi, misalnya nama yang bertanya nih Pak Yayan nih, kepada Bapak Yayan, nomor HP, nomor KTP, dan hanya bisa dinyatakan itu dirubah apabila ada surat resmi dari Pak Yayan. Itu disimpan bank itu. Karena bank apa? Sudah tersistem, terstruktur, sistematis, kan begitu. Jadi bank akan simpan. Saya juga melakukan itu. Saya sudah melakukan itu. Jadi bank ini pun ya ketika dia simpan itu, dan bank ini nggak akan sembarangan. Mereka sudah tersistem dan lebih menjaga sistem mereka lah daripada yang belum tersistem. Jadi dalam hal menjaga legalitas supaya Bapak Ibu itu tidak berpindah secara legalitas itu covering ke pihak lain, karena kan legalitas dulu berpindah, selanjutnya fisik. Kalau nanti fisik dikuasai, legalitas enggak, kan itu namanya sengketa, kan begitu. Supaya tidak sengketa, buatlah akta kuasa menjual mutlak. Nah, saya ceritakan pengalaman saya take over proyek. Ya sama seperti itu, karena udah megap-megap developernya, akhirnya saya take over. Yang sulit itu Bapak Ibu yang menanyakan, bukan masalah apakah aman atau ada trik, bukan masalah trik, bukan masalah aman. Jadi pengalaman saya itu, yang menjadi concern kita adalah mencari orang kepercayaan apabila proyek itu proyek jarak jauh. Kenapa seperti itu? Karena begini, memang di brosur kita buatkan pembayaran hanya dianggap sah apabila, tetapi pengalaman saya itu pernah diduga manajer pemasaran itu mengatakan, saya di sini yang punya proyeknya, saya manajernya di sini, transfer saja rekening saya. Ya, itu dari segi penjualan. Bagaimana dari segi pembangunan? Harus lebih hati-hati lagi. Jadi waktu saya take over proyek itu, pastinya kan saya turun dulu, turun pertama, turun kedua saya waktu itu sudah MOU saya dengan developer lama. Turunlah saya. Nah, kalau saya waktu itu berapa tahun yang lalu itu ya udah cukup lama lah. Kalau Bapak Ibu lihat saya ini kan kelihatannya masih muda ya, atau memang masih muda seperti itu ya. Jadi kalau kita turun, masih itu ya, orang masih yakin kalau saya ini bukan owner. Ya saya dikira marketing atau dikira staff lah gitu. Nah, jadi waktu saya turun, saya juga bawa anggota saya, karena perempuan kan biasanya yang datang tuh supplier material, semuanya lah tahu proyek itu sudah mati dan akan gerak lagi kan. Jadi datang. Waktu datang, karena biasanya kan kalau kita ibu-ibu, bapak-bapak ini kan malas itulah kan, padahal saya ownernya itu, cuman saya pun nggak ambil pusing, saya sampaikan ke anggota saya, silakan Pak ke Bapak ini. Lalu terjadi perbincangan, saya dengar itu. Kita lanjut lagi ya, dulu seperti ini misalnya, di invoice-nya harganya misalnya 100 juta. Dibuatlah 3 kali lipat. Dibuat 3 kali lipat. Jadi ketika dibayar ke material 300 juta, harusnya hanya 100 juta, 200 juta bagi-bagi dia duitnya. Sehingga harga propertinya dia jual itu awalnya dia hanya jual 600, tiba-tiba naik 700, 800, 1,2 miliar per unit. Di daerah yang nggak cocok banget lah dibuat harga segitu. Jadi proyek itu mangkrak, kenapa? Penjualannya berat, kenapa? Harga nggak wajar. Tidak mau mendengarkan yang di bawah. Kalau bagaimanapun yang di bawah itu pasti ada orang-orang yang punya hati nurani yang tidak bisa menerima ketidakjujuran. Cuman kan kadang karena kita melihat orang itu kan agak itu ya, ada yang dipandangnya orang itu gampang. Owner-owner ini kan kadang melihat orang-orang kecil ini gampang sehingga diabaikan kan. Padahal mereka yang nggak ada kepentingan. Tukang sapu, tukang cleaning service emang ada kepentingan kan? Tidak. Jadi karena tidak ada kepentingan, ada hati nuraninya yang terganggu karena ada yang nggak benar, dia bersuara tapi kan tidak dengarkan. Nah, jadi itu yang Bapak Ibu harus perhatikan. Dari segi penjualan dia pun bisa manipulasi. Dari segi legalitas banyak seginya. Kalau saya bongkar di sini bisa tahu semua caranya. Biasa saya bongkar di workshop. Kalau yang di YouTube belum ada apa-apanya nih. Semua yang saya bagikan di YouTube belum ada apa-apanya. Di workshop itu jauh lebih ganas lagi pengajarannya. Jadi ada alumni saya datang itu, proyeknya udah proyek yang lain, dia berhentikan proyeknya. Kenapa? Ya orang kepercayaannya itu menipu. Begini Pak Ibu, saya juga pernah ditipu oleh orang kepercayaan. Biasa-biasa aja. Jadi ditinggalkannya proyeknya mati, saya sampaikan.
Kalau orang menipu kita, kenapa kita yang matikan proyek? Dia saja yang geser, proyek itu harus hidup. Jadi dia menjadi trauma mencari orang baru. Saya pun mencari terus sampai akhirnya saya dapat yang fix yang bisa kita kunci. Memang butuh waktu, tapi kalau kita yakin akhirnya dapat. Jadi saran saya kepada Pak Yayan Junior yang bertanya, saya tadi sudah sampaikan untuk keamanan legalitas, untuk keamanan menjaga uang. Udah jelas tadi, sangat jelas. Tapi sejelas apapun, kalau Bapak Ibu salah memilih orang kepercayaan, ke jurang nanti kita. Jadi bagaimana mengunci orang kepercayaan selain mengunci legalitas dan uang? Semburan uang, setiap ada pengajuan uang, setiap ada uang yang harus dilepaskan ke proyek, kontrolnya itu harus benar-benar. Tanya, ini uang itu apa? Jangan langsung, kalau misalnya biayanya Bu, Pak, 100 juta, jangan langsung 100. Itu total ya, rinciannya, oh ya udah 10 juta, 20, cicil aja. Sampai akhirnya dia dalam hal kecil bisa dipercaya, percayakan hal besar, kan begitu. Sampai akhirnya setahun benar-benar dia tidak ada tanda petik hal-hal yang aneh, 2 tahun, 3 tahun. Akhirnya setelah 3 tahun, 4 tahun, jangankan 100 juta, 200 juta, nah 100 juta buat jaga-jaga, kan begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan kalap. Jangan kalap, gerakan proyek tergantung gerakan duit. Menjaga orang adalah menjaga duit. Jadi demikian dari saya, semoga ini bermanfaat. Silakan lagi bertanya bila ada yang mau ditanya mengenai dunia bisnis developer properti. Demikian dari saya, salam properti, salam kemajuan.